Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Kita mau memuji pujian nama Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita sudah bangkit berdiri, kita angkat pujian Kau Allah yang besar. Haleluya Yesus. Kami datang memuji Tuhan. Oh
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya. Mari Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berserah Tuhan ke dalam kami kasih. Tuhan campur tangan. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus hidup. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kebaiknya dengan hati terungku berdatang kepadanya, dengan hati bersuka dan kata betapa banyak Tuhan bagiku.
begitu rindu Tuhan. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Begitu rindu Tuhan, rindu melayani, memberikan kenyamanan jiwaku. Jiwaku rindu Tuhan, dalam hidupku, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Biar dunia menderita. Dia
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita semua bangkit berdiri tangkap pujian. Engkaulah Tuhan. Menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Agar sebentar Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang buat kita semua. Hari ini Tuhan baik buat kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah percayakan untuk saya bisa melayani di ibadah kedua pada siang hari ini. Sehat saudara? Sehat?
infonya katanya corona bertambah lagi. Berarti siap-siap online lagi nanti. Enggak ya? Iman ya? Iman ya? Online aja agak susah. Ini onsite aja. Kadang-kadang susah. Apalagi online ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saudara, kalau hari ini kita bisa beribadah, datang memuji muliakan akan nama Tuhan. Ada waktu corona kemarin, saudara, di tempat kami tidak pernah tutup kecuali waktu PSBB darurat aja, saudara, yang sekitar 3 minggu ya. Memang ada online, tapi ada beberapa jemaat yang bilang kepada saya begini, Om, nggak enak online Om, katanya. Nggak apa-apa lah Om, biar saya ibadah, biar di pojokan terserah ada Om, supaya nggak ketahuan katanya. Yang ngomong ini saudara, bukan umur 20-30 tahun, 60 sampai 70 tahun. Om bolehlah Om saya datang katanya. Karena saya mau memuji Tuhan, padahal dia belum lama kenal Tuhan. Nah, saudara, selama Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa beribadah, pergunakan waktu. Puji Tuhan. Mari membuka Alkitab kita di dalam buku Yohanes pasal yang ke-5. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Kita akan membaca dari ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-8. Saya jemput kita bangkit berdiri pembacaan yang pertama ini. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 5 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Ada di depan. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Sekali lagi, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, ini adalah sebuah perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem. Kalau kita bisa membaca di ayat yang pertama, saya baca saja saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Saya stop di situ dulu. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat daripada orang-orang Israel untuk bisa berkumpul di sana. Orang-orang Yahudi bisa berkumpul di sana memuji muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah di sana. Saudara, dari kata ini dikatakan ada hari raya orang Yahudi. Yesus yang adalah orang Yahudi, keturunan daripada bangsa suku Yehuda, dalam diri Yesus itu masih ada darah Yahudi. Dan kalau kita bisa melihat sini, Yesus datang ke Yerusalem karena ada apa? Hari raya orang Yahudi. Di sini saudara, bukan berarti Yesus meniadakan adat istiadat. Adat istiadat itu baik, tapi jangan sampai adat istiadat itu membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Amin. Boleh adat istiadat diadakan, tapi jangan sampai mengurangi iman kita kepada Tuhan. Dalam artian saudara, kita tradisi boleh diadakan, tapi kadang-kadang tradisi, ada beberapa daerah-daerah yang lebih mengutamakan tradisi dibanding mengutamakan Tuhan. Dan ini yang tidak boleh sebagai iman Kristen, iman yang percaya kepada Tuhan, itu tidak boleh. Kalau tradisi hanya sekedar untuk merayakan bersama, termasuk saudara, karena kami tinggal di daerah Tangerang dan rata-rata 90% Chinese, saudara, sampai saya dipanggil di sana engkau. Panggil engkau saya di sana, kokoh, segala macam. Tradisi Imlek itu bagus sekali, saudara. Tradisi Imlek. Karena yang saya tahu tradisi Imlek itu, kalau masih ada orang tua,
anak-anak kumpul kepada di rumah orang tua. Ngasih apa biasanya orang anak-anak? Angpau ke orang tua. Kalau sudah tidak ada orang tuanya, dia datang ke anak laki-laki dan tertua di dalam keluarga itu. Ngasih apa lagi? Angpau lagi. Tradisi itu baik, tapi kadang-kadang di Indonesia ini sebagian besar, kadang-kadang maaf saudara, dikaitkan dengan ritual keagamaan. Ada baiknya nanti kalau ada jemaat di sini yang Chinese, yang kalau Imlekan undanglah Bapak Gembala ucapan syukur di rumah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, berkaitan dengan hal ini, dari ayat ini saya memberikan satu pengertian kepada kita, tradisi itu boleh asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kadang-kadang suku-suku tertentu saudara mengutamakan itu dulu dibanding mengutamakan Tuhan. Tapi hari ini saudara kita dapat satu pengertian, Yesus pun hadir di acara hari raya orang Yahudi. Dan di dalam di Yerusalem itulah saudara ada sebuah, dikatakan ada pintu, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dan ada 5 serambi di situ, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh, dan menantikan goncangan air. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Luar biasa saudara. Di kolam Bethesda itu luar biasa, malaikat Tuhan turun. Kalau Alkitab berkata ada malaikat Tuhan yang turun, betul terjadi. Amin. Malaikat Tuhan turun di situ dan menggoncangkan air dalam kolam itu. Dan ketika goncangan mulai, saudara, orang sudah berlomba untuk masuk ke dalam kolam itu. Dan Alkitab berkata, yang masuk lebih dahulu akan sembuh apapun penyakit. Luar biasa kolam Bethesda. Makanya sampai ada rumah sakit Bethesda. Diambil dari kata ini saudara, supaya sembuh orang-orang yang dirawat di sana. Itu tujuannya. Nah itulah saudara. Tapi ayat yang kelima bilang begini saudara, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya dari tadi malam saudara, itu sebenarnya udah 2-3 hari ini saudara, saya berdoa secara khusus untuk persiapan. Memang udah dari minggu lalu Bapak Gembala memberitahu kepada saya, bahkan hari Selasa ya, kalau hari Selasa Bapak Gembala dari Manado jam 11 malam telepon saya saudara. Yakub, tante sudah kasih tahu? Sudah om, saya katakan. Saya berdoa, dan dalam 2-3 hari ini secara khusus saya berdoa, Tuhan, yang mana Tuhan mau kasih dari 30.000 sekian ayat dalam Alkitab, yang mana Tuhan mau kasih? Tadi di sesi yang pertama bicara orang sakit, 12 tahun pendarahan. Di sesi kedua ini 38 tahun sakit. Saya katakan, Tuhan, apakah ada yang sakit di Sukahura ya Tuhan? Saya berdoa saudara, saya berdoa kepada Tuhan, hari ini ada yang mau sembuh. Amin. 38 tahun sakit, terbaring saudara. Dan ayat selanjutnya dia berkata begini saudara, ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia apa? Saya baca kembali. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, puji Tuhan saudara. Saya tekankan di kata ini saudara. Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Dan setiap hari saudara, setiap hari ada banyak orang yang berkumpul di kolam Bethesda itu dengan satu kerinduan supaya menjadi sembuh.
Ketika goncangan datang, sembuh. Baru pertama datang ke situ, saudara. Dan banyak orang sakit di situ. Tadi dikatakan ada yang buta, ada yang lumpuh, dan berbagai macam penyakit ada di situ, di serambi-serambi yang ada di sekitar kolam Bethesda. Tapi ayat 6 mengatakan ketika Yesus melihat orang itu dan Yesus tahu keadaannya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, Yesus tahu hidupmu. Yesus tahu keadaanmu hari ini. 38 tahun dia mengalami penderitaan, dia berbaring, tidak bisa bergerak. Saudara, kalau mau bergerak, kadang ayat selanjutnya dia bilang begini, saudara. Kita lihat sendiri dulu ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa jawabnya, saudara? Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah." Orang ini mengalami keadaan yang depresi, bukan cuma keadaan yang sakit secara fisik. 38 tahun, saudara. Dia pun mengalami kekecewaan yang berat. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena ketika Yesus melihat orang itu dan Yesus tahu keadaannya, Yesus tahu keadaan orang itu, saudara. Dan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Secara logika, saudara, kita tinggal bilang apa, saudara? Kalau Yesus bertanya begitu, "Maukah engkau sembuh?" Dia bilang apa? Kita harus jawab apa? "Yesus, aku pengen sembuh." Tapi orang ini, saudara, dia berargumen dengan Tuhan. Dia berargumen, saudara. Aku pengen sembuh. Tapi ketika ada goncangan mau datang, aku baru melangkah, ada orang lain yang duluan, balik lagi dia. Ada goncangan, dia baru mulai berjalan perlahan-lahan karena keadaannya. Orang lain, saudara, dia datang lagi, kecewa dia. Hari ini, saudara, saya mau katakan, jangan pernah komplain sama Tuhan atas keadaan kita. Karena dia tahu siapa saya. Katakan, Yesus tahu keadaanku. Amin, saudara. Dari jauh Yesus tahu siapa dia. Hal yang sama mungkin di peristiwa yang lain, saudara. Mungkin saudara tahu tentang Sakeus. Ada satu kerinduan yang mendalam dalam pribadi Sakeus ketika dia mendengar bahwa berita tentang Yesus yang datang dan ingin melihat, tapi dia tidak bisa karena badannya pendek. Dia berlari-lari. Dia naik ke atas pohon, Tuhan bilang apa? "Ngapain atas pohon? Turun. Aku harus," kata Alkitab, "aku harus mampir di rumah." Bayangkan, saudara. Yesus tahu dia masuk ke kota Yeriko karena ada orang yang butuh dia. Nah, hari ini juga, saudara, di kolam Bethesda, dari jauh, saudara, dalam perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem dengan satu tujuan, ingin melihat orang yang sakit itu. Tapi orang yang sakit itu ketika dia ketemu dengan Yesus dengan satu pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Dia berargumen. Bagaimana aku bisa? Bayangkan baru mau jalan, udah orang yang pelung duluan, dia sembuh, aku tidak percaya. Balik lagi, saudara. Mungkin dia merangkak karena dia berbaring, merangkak dia berjalan, keadaannya 38 tahun, lemah tubuh dan segala macam. Bukan cuma lemah tubuh, tapi makanya tadi saya katakan di sesi pertama, sakit badan, saudara, itu masih bisa diobati. Tapi kalau sakit yang psikis kita ini, psikologi kita yang terguncang, hati kita yang sakit, susah mau ditolong kecuali datang kepada Yesus. Berapa yang lalu, saudara, saya pernah ditelepon lewat istri saya. Dia katakan, "Tolong doakan adik saya
Dia tinggal di Bekasi. Ini dari Manado, telepon ke Tangerang. Tolong doakan adik saya di rumah sakit di Bekasi. Dan setelah kami kunjungi, dokter katakan katanya dia terjadi penyakit pengerasan hati. Saya baru tahu rupanya hati bisa keras juga ya. Pengerasan hati. Saya dengar begitu saudara, saya katakan Tuhan tolong. Dan saya tahu keadaan dia. Ada masalah dalam rumah tangga. Dia harus suaminya harus tinggalkan dia. Selingkuh lah boleh begitu. Dan yang lebih parah saudara, habis selingkuh, dengan selingkuhannya itu dia pindah ke kontrakan. Surat nikahnya dia dengan suami istri ini, fotonya diganti, namanya diganti, dia pajang di ini, dia lapor ke RT, Pak RT, saya suami istri. Dia pakai surat nikah resminya untuk selingkuhannya. Dan dia tahu makin sakit hati dia. Makin sakit hati. Kami doakan. Sudah mulai sembuh. Berapa puji Tuhan dia pun keluar. 2 atau 3 bulan kemudian saudara, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, istri saya coba telepon tengah malam diingatkan, doakan dia, doakan. Kami berdoa sepakat, ada apa ini kok doakan? Lagi sebentar masalah goncangan saudara, goncangan hati. Akhirnya saya bilang, sekarang juga kamu datang kemari. Jam 9 malam dia sampai ke rumah kami, dan kami bertanya-tanya. Dan rupanya saudara, karena kekecewaannya kepada suaminya, dia rupanya kenalan dengan orang yang ada di Tangerang, di daerah Karawaci, saya masih ingat. Jadi dari Bekasi sama Tangerang saudara, orang ini dia bilang, yang kita doakan tadi itu, dia bilang, saya datang ke satu tempat dan saya bertemu dengan suhu katanya, dan diberikanlah air murni. Diberikan air murni. Wah, dengar kata air murni saya katakan Tuhan, saya teringat akan kejadian di Sukapura. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Akhirnya saudara kami tanya. Dan dia katanya kalau dia ada di Bekasi, kalau dia rasa hatinya itu lagi kacau, tinggal panggil nama cowok itu bisa ngobrol sama dia. Wah, saya bilang ini telepati ini, hati-hati ini, sebenarnya bahaya ini. Nyambung komunikasi, seperti ngobrol begitu. Wah, luar biasa saudara. Apa yang kamu sudah diberikan dan segala macam, kami tanya dari jam 9 sampai jam 12 sampai jam 1 saudara. Kami berdoa. Dan jam 1 itu saudara kami berdoa, kami tumpangin tangan saudara di mulut, wah dia teriak di pundak, di belakang, selama kami doakan. Sampai jam 3 pagi lepas, puji Tuhan saudara. Ada ikatan yang dia berikan dari kuasa kegelapan, diberikan kepada dia untuk yang katanya air murni tadi itu ya. Maaf saudara, di bibirnya itu saudara, saya taruh tangan istri saya di bibirnya, saya tumpangin tangan di situ, dia merontak saudara. Wah, rupanya sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di punggungnya kami doakan, wah dia berontak lagi. Puji Tuhan, jam 3 pagi dia mulai sadar. Dia panggil, Kak, saya di mana? Puji Tuhan. Akhirnya saya bilang, sudah kamu istirahat dulu aja. Istirahat. Jam 6 pagi dia bangun, buru-buru karena saya harus kerja. Tunggu dulu, mandi dulu. Saya bilang, oh nggak boleh, katanya nggak boleh mandi. Oh, saya bilang nggak mandi. Saya bilang sama istri saya, guyur air 1 ember, saya katakan. Pantang katanya nggak boleh mandi. Nah saudara, puji Tuhan, sampai hari ini ibu muda ini sudah dilepaskan sama Tuhan. Meskipun dia tidak menikah lagi, karena dia tahu dia pelayan Tuhan. Dia pelayan Tuhan. Karena kekecewaan, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Suaminya bukan cuma menikah 1 kali, 2 kali menikah. Tapi dia tetap dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, ikatan-ikatan inilah yang perlu dilepaskan oleh Yesus. Ada beban yang dialami. Kadang-kadang kita argumen sama Tuhan, aku sudah berdoa sekian lama.
Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Wah saudara, seperti tadi saya kalau dibilang kecewa, saudara, wah saya pernah kecewa, semua orang juga pernah kecewa, saudara. Dan yang lebih parah lagi, saudara, saya kecewa ketika kita pindah ke blok. Ya saya kontraktor baru 12 kali pindah, saudara. Haleluya. Bukan 12, 8 kali pindah, saudara. Kebanyakan 12. 8 kali pindah. Jadi dalam kompleks saja, saudara. Dari blok A ke blok C, ke blok B, balik lagi ke blok C. Mudah-mudahan di situ. Baru 8 kali pindah, saudara. Semoga nanti yang sebentar lagi ini saya mau masuk ke 9 udah gak akan pindah-pindah lagi, saudara. Doakan. Pindah yang terakhir, saudara. Ada orang yang lewat. Om, bantuin ya om. Karena kan gak pakai mobil, kan cuma pindah blok doang, pindah satu gang begitu. Sambil angkat kaki lagi dia, saudara. Lagi duduk angkat kaki. Om, saya bantuin om. Gak usah, cuma dekat. Enggak sih om, coba bantuin Lia. Barang yang di tangan saya rasanya moncek gitu sih. Tapi nyanyi kerja buat Tuhan terlalu manis melayani saya. Ada laporan dari jemaat. Om, kita diejek lo om. Diejek bagaimana? Emang pendeta lo gak bisa beli gereja apa ya? Nyes dengernya, saudara. Pakai bahasa sana, saudara. Emang pendeta lu gak bisa beli gereja, kontrak terus katanya. Aduh Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara, jemaat mereka menopang pelayanan. Mereka katakan, om, kemanapun om pindah, kami ikut. Oh puji Tuhan, itu jadi saya semangat, saudara. Banyak belajar dari om sama tante. Makasih om sama tante. Diajar sedemikian rupa. Saya masih ingat, saudara, tidak pernah lupakan. Om angkat kaki, otak kamu di sini ya om. Saya katakan, kenapa Tuhan? Rupanya om mendidik saya untuk menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab. Istri saya JLT dapat ikan dari Manado, cakalang, itu tidak akan pernah lupa, saudara. Meja makan di pojok sana, lagi goreng, rupanya lupa, gosong. Begitu disidangkan, ikan atau apa? Kita yang mau rasa-rasanya makan kata telan. Tapi dari situ, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kita diajar untuk bertanggung jawab. Dan sebagai orang tua, rupanya inilah dibeban, saudara. Habis malamnya ditegur, pagi-pagi jam 5 pagi dapat. Biasakan saya tadi pas lewat, maaf tante, begitu masuk, oh masih ada rupanya kertas-kertas di situ. Kertas-kertas catatan-catatan tugas-tugas segala macam masih ada. Sampai hari ini saya lihat, oh puji Tuhan. Saya seringkali Yakub tugasnya ini. Jelti ini Binsar, ini Niki, ini. Ada di situ semua di meja itu. Dan pagi itu, saudara, saya masih ingat jam 4 pagi, setengah 5 kita habis doa, pada lari ke meja semua. Apa ini? Om cuma bilang, siang jam 7 kita mau pergi. Cuma om bilang gitu, jam 7 kita mau pergi. Beresin semua, mandi, tungguin. Jam 7 Om Paul sama Tante keluar, ayo kita berangkat. Kita udah pakai baju rapi, saudara. Pakai sepatu, pakai kemeja, pakai celana. Ini kira mau ibadah, bawa Alkitab, saudara. Berangkatlah kami jam 7, masuk tol. Kok ke daerah Bogor? Begitu ke daerah Ciawi. Masuk ke puncak, kok jalur puncak ini? Kita tanya, kita mau ibadah di mana ya? Saling tanya gitu. Apa yang dikerjakan, saudara, Bapak Ibu Gembala? Pas di puncak, pas berhenti, turun, om cuma bilang gini, kamu mau pesan jagung bakar, mau pesan pisang goreng, mau pesan kopi, pesan teh, silahkan makan sepuasnya. Om sama tante mau jalan ke sana dulu minum teh. Saya masih ingat itu. Gak lama kemudian, kurang lebih 2 jam kami di puncak, om bilang, ayo kita pulang. Ayo kita berangkat lagi. Nggak punya pulang turun sampai di Pastori kembali. Hanya itu, saudara. Jadi kami bersyukur. Terima kasih tante didikannya. Untuk kami tetap bisa bertanggung jawab atas tugas yang ditugaskan kepada kami. Nah, kita juga, saudara, sebagai jemaat juga Tuhan seperti itu. Kadang-kadang gembala bukan marah-marah, saudara. Kadang-kadang ada, wah, om
nyinggung-nyinggung di saya ini. Udah tahu saya cerita kok cerita di khotbah. Puji Tuhan kalau saudara ditegur ketika firman Tuhan datang kepada kita dan kita merasa, oh Tuhan diingatkan, puji Tuhan. Amin. Gembala atau hamba Tuhan tidak pernah mengkorek-korek jemaat untuk diceritakan kembali ke khotbah, enggak, saudara. Tapi kalau itu pun terjadi, bukan karena keinginan, ada Roh Kudus yang mengingatkan untuk disampaikan supaya jemaat bertumbuh di dalam. Dan ini saya mau katakan kepada kita, seperti orang yang terbaring ini, dia bilang, aku ini pingin, tapi ketika ada air sudah mulai keluar, aku jalan, kecewa lagi. Makanya hari ini katakan kepada kecewa, hei kecewa apa? Hilang dari hidupku. Kecewa, larilah dari hidupku. Karena ada Yesus yang bersama. Seringkali saya katakan kepada jemaat yang kami layani, hampir setiap minggu saya ingatkan, minta kepada Tuhan agar Tuhan berimmanuel dalam hidup kita. Amin. Minta Tuhan berimmanuel setiap hari buat kita. Jangan Immanuel ketika Natalan aja, saudara. Karena begitu besar kasih Allah kan dikhotbahkan lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dia akan bernama Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bukan cuma Natal, tapi saya katakan kepada jemaat yang kami layani, yang Tuhan percayakan, minta setiap hari Tuhan berimmanuel atas hidup kita. Dan ini penting, saudara. Penting. Kenapa saudara penting? Kalau Tuhan tidak bersama kita, bahaya. Berarti siapa yang sertai kita? Ada dua. Iblis dan kita sendiri. Iblis tinggal ngompor-ngomporin. Ayo sudah, lakukan itu aja. Tuhan gak lihat kok. Ayo. Nah, kita malah, Tuhan tolong. Akhirnya Yesus bilang apa? Ketika dia berkata, tidak ada yang menolong, tidak peduli orang lain, tidak pedulikan atas kehidupan kita, saudara. Kalau kita bisa melihat ayat tadi, saudara, orang-orang punya kebutuhan, punya keperluan masing-masing. Ketika air mulai goncang itu, saudara, orang sudah mulai berlari ke arah air itu. Nah, orang yang terbaring ini, dia sendirian, saudara. Dia sendirian. Tidak ada yang peduli dia. Aturan potong kayak sama-sama gitu, biar nyebur sama-sama gitu ya. Enggak. Mereka tidak peduli. Saudara, saya mau katakan kepada kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita bisa meninggalkan kita, bisa bikin kita kecewa. Tapi hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita dalam hidup kita. Kalaupun ada yang merasa kecewa hari ini, saudara, jangan pernah rasa sakit hati. Karena apa? Tuhan tahu keadaan kita. Amin. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tolong kita. Banyak kalau saya ceritakan, saudara, keadaan-keadaan yang terjadi, saudara, banyak kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa saya sudah ditinggalkan begini dan segala macam, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, Tuhan ada sama kita hari ini. Tuhan ada. Katakan kepada Yesus, Yesus, inilah hidupku. Bisa, saudara? Bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Dengan keadaanku yang keadaan seperti ini, masih bisa bilang Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, masih bisa? Sulit. Kalau tidak punya firman dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, sulit untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kita, saudara. Sudah punya masalah, problem segala macam, disuruh gembira. Tapi inilah Tuhan buat kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, akan diberikan
Tuhan kepada setiap orang yang setia kepada. Jadi pertanyaan kepada kita, sudah setiakah kita kepada Tuhan? Jangan seperti orang yang sakit. Memang betul Yesus bilang, angkatlah tilammu, bangunlah dan berjalanlah. Dia sembuh, saudara. Dia sembuh. Yesus dengan kasih-Nya, meskipun dia ada argumen, bangunlah, angkat tilammu, berjalan, dan seketika itu juga sembuh, angkat dia pergi. Pengennya kita seperti itu ya saudara ya. Ketika berdoa, Tuhan, aku lagi perlu ini Tuhan. Tiba-tiba dari langit turun, jebret, kata, oh puji Tuhan, haleluya. Tapi ada saudara yang sudah bertahun-tahun dia berdoa belum dijawab Tuhan. Apakah harus tinggalkan Tuhan? Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya udah sekian lama Pak Pendeta, rasanya saya udah bosan berdoa itu lagi, tapi kok dijawab Tuhan. Saya harus berdoa sampai kapan? Saya juga bingung ya saudara ya. Mau bagaimana ini? Saya cuma bilang sama dia, tetap berdoa sampai Tuhan menjawab doamu. Sampai Tuhan menjawab doamu. Berapa lama? Tergantung doamu, saya katakan. Betul saudara. Tuhan tolong. Tuhan tolong kita hari ini. Karena Tuhan Yesus baik. Kata Tuhan Yesus baik itu saudara, ini dua kata ini ber-Immanuel dan Tuhan Yesus baik ini yang saya tanamkan kepada jemaat yang kami layani. Karena setiap hari kita harus merasakan Tuhan ber-Immanuel dan Tuhan baik buat kita. Itu yang saya tanamkan setiap minggu. Setiap kali kita ada ibadah, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik, saya katakan. Minta Tuhan ber-Immanuel kepada kita. Itu menjadi doa. Dan puji Tuhan, saudara, makin kemari puji Tuhan, mereka makin semangat memuji Tuhan. Semangat. Malah baru-baru ini saudara, dia katakan karena kami lagi pergumulan untuk tempat ibadah, Om, kita puasa yuk Om sama-sama. Oh ya puji Tuhan, puasa 1 minggu Om ya. Doa tiap malam 1 minggu, dari hari Senin sampai dari hari Minggu, nanti malam dari hari Minggu sampai hari Sabtu kita berdoa Om, karena ini pergumulan kita Om. Wah saya bilang puji Tuhan, nggak disuruh berdoa, disuruh mereka yang minta berdoa. Yang nggak disuruh puasa, mereka puasa. Puasanya bagaimana? Pokoknya Om, setiap hari kita puasa, dari pagi sampai malam. Jam 6 kita istirahat, kita break, selesai ibadah, selesai doa, nyambung lagi Om, kita berdoa, besok lagi selama 1 minggu. Dan puji Tuhan, saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, memang saudara saya ada satu pergumulan tempat ibadah. Saya udah 98 akhir kalau tidak salah. Taruhlah tahun 99 saya masuk di Dadap. Sampai hari ini saya masih kontrak. Makanya saya katakan 8 kali saya pindah. Dan setelah saudara kami berdoa seperti mujizat terjadi. Terus jemaat bilang, Om kita agunin di bank aja Om, kita cari rumah-rumah yang murah di sini, kita agunin. Ketika ditanya-tanya, aduh kalau agunin di bank, kita pinjam 500 juta, bisa pengembaliannya hampir 1 M. Akhirnya saya berdoa dan saya ngobrol dengan salah satu orang. Dia seorang hamba Tuhan yang cukup diberkati. Saya katakan, Om, saya perlu untuk kebetulan lagi ada harga yang murah ini rumah di komplek kami. Berapa ya? Sekian. Ya sudah. Om mau kasih buat kamu, tapi Om pengen kamu supaya ada pegangan lah buat Om. Kata. Jadi semacam kayak ada sertifikat. Saya belum punya rumah, terserah kamu pakai yang mana. Akhirnya saya tanya ke salah satu jemaat, ibu janda, saudara. Ibu janda. Saya katakan, Ci, boleh nggak pinjam sertifikatnya untuk jadi jaminan? Nanti kalau rumahnya umpamanya kita jadi beli, tukeran, saya bilang. Dan dia katakan, Om, saya siap jadi jaminan. Sertifikat rumahnya dijadi jaminan. Akhirnya saya kembali lagi ke hamba Tuhan ini, dan dia katakan, Yakub kamu perlu berapa?
sekian. Ya sudah saya berikan dan tulis ya di surat perjanjian kita, pinjaman tanpa bunga 0%. 0% dengan nominal 350 juta. Dari mana saudara sekarang orang mau kasih pinjam 0% dengan kondisi seperti ini? Dan dia coba katakan, Yakub doakan. Mereka saudara bantu doa. Ini lagi diproses di PPAT supaya dalam 1-2 minggu ini bisa kelar dan kami harus pindah karena bulan ini saudara kami harus pindah dari tempat yang sekarang ini saudara. Pemilik rumah tidak mau perpanjang. Nah, saya mau katakan Tuhan tahu keadaan. Karena apa? Doa dan puasa. Rupanya kita harus banyak berdoa dan berpuasa hari-hari ini saudara. Amin. Dan saudara tahu kami harus mengembalikan tidak sampai 5 juta per bulan. Sampai lunas. Di bawah 5 juta sampai lunas. Kalau di bank saya udah tanya-tanya, itu per bulannya sekitar 6 sampai 8 juta, itu sampai 10 tahun. Aduh. Tapi cara Tuhan luar biasa. Karena Tuhan Yesus, makanya saya mau katakan kepada kita, bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Mari saya coba kita berdiri bersama. Bapak engkau baik, kita nyanyi pujian ini. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Ku cintakan Bapa engkau baik, Bapa
Firman Tuhan sudah tanggalkan. Yesus bertanya kepada orang yang sakit, maukah engkau sembuh? Hal yang sama Tuhan berkata atas firman, maukah kita sembuh? Jawablah di hadapan Allah. Jawab dengan jujur di hadapan Allah, Tuhan, aku perlu engkau. Aku perlu engkau, Tuhan, menolong. Orang lain tidak peduli atas hidupku, hanya engkau yang mengerti padaku. Lagu ini saudara, bukan sekedar kita hafal, kita tahu, tapi biar lagi berkata, engkau adalah Bapa yang baik, dan seorang bapa tidak akan biarkan anaknya tidak dalam keadaan yang tidak baik. Dia ingin anaknya menjadi anak-anak yang baik. Karena ini pujian ini, mari kita akan masuk ke dalam doa. Amin. Bapa, engkau baik. Nyanyikan dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji. Lebih dalam kita katakan, Bapa, engkau baik. Oh, Bapa, engkau baik. Doa bagi saudara yang butuh pertolongan Tuhan. Ada doa yang saudara sementara naik, angkat tanganmu tinggi ke atas. Mungkin saudara tidak cerita kepada gembala saudara, tidak bisa cerita kepada orang lain, keluarga. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, ada Yesus yang tahu keadaan kita. Yesus itu melihat tangan-tangan umatku. Mereka sementara mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa menjadi pergumulan, tapi dari surga-Mu Engkau tahu Tuhan, melihat keadaan setiap umat-Mu. Tangan-tangan mereka terangkat terulur di hadapan Tuhan. Saatnya bagi saya berdoa, mohon belas kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap luka batin dijamah Tuhan. Dalam nama sakit kronis dijamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap akar kepahitan kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kuasa-Mu Tuhan. Darah Yesus membasuh setiap umat-umat-Mu, dan kami akan melihat
kuasa Allah dinyatakan. Ada satu kesaksian besar, Engkau menolong umat-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat jawaban yang Allah berikan kepada kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan diperhadapkan oleh perjamuan-Mu. Kudus, sucikan kehidupan kami, berlayak menerima perjamuan. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang para pelayan-pelayan perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami pelayan-pelayan datang kehadapan-Mu. Suci kuduskanlah kami para pelayan-pelayan Tuhan, berlayak melayani perjamuan-Mu pada kasih Tuhan. Kami menyerahkan tubuh dan darah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan, sucikan, menjadi berkat buat setiap yang menerima. Kami menerima perjamuan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kasih Iman yang sambil kepada saudara, banyak yang bersaksi ketika mereka menerima perjamuan, mereka memperoleh berkat dan anugerah. Imani hari ini, saya katakan imani hari ini, bukan hanya kita mendengar kesaksian orang lain ditolong setelah menerima perjamuan, tapi hari ini saya ditolong oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi ke atas, kita perhadapkan kepada Dia, kita dengar firman Bapak yang telah teruskan kepada yang telah terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan memakai roti dan sudah itu yang bersyukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kami, perbuatlah yang jadi peringatan. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada tubuh yang sudah tercabik-cabik di kayu salib, menjadikan kami berarti hari ini. Dan mereka makan Tuhan, ada satu pembaharuan yang terjadi atasnya. Kami terima tubuh Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Puji Tuhan. Terdengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang menarik oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada darah perjanjian. Darah yang sudah tertumpah di atas kayu salib menebus kehidupan kami. Dan masuk dalam kehidupan kami, mengalirkan air kehidupan di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, diterima darah perjanjian di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini hari kemenangan buat kami. Hari pertolongan-Mu buat hidup kami. Dan mujizat-Mu terjadi saat ini buat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Doa yang bersama. Memberkati setiap kami yang kami, beri kesehatan yang sempurna buat kehidupan kami semua. Dan kami berdoa Tuhan secara terus untuk Bapak Gembala kami yang berada di Manado dalam pelayanan. Tuhan sertai dengan mujizat-Mu, sertai dengan tanda-tanda heran, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama. Segala rencana juga di sana, tapi dikerjakan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan juga beri Immanuel Sukapura juga diserahkan oleh tangan-Mu. Tuhan memberkati. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan kalau buat selama-lamanya. Dan pada akhirnya saudara, mari kita arahkan kepala kita kepada Tuhan. Belaklah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, dengan menyertai kita semua pada siang hari ini, pada hari Maranatha, dan Yesus kalian perlu untuk kita yang sempurna. Terima kasih. Amin.